lihat dari sudut kepentingan Indonesia, kedua kandidat ini punya plus minusnya ya. Dan kita melihat misalnya Trump, kalau kita lihat kejadian belakangan ini, Menhan kita diundang ke Amerika Serikat, kemudian ada Pompeo, Menlu Pompeo kunjung ke Indonesia, artinya dalam pertikaian Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia dilihat sebagai negara yang penting untuk diajak kerjasama. Hanya bergantung kepada Indonesia bagaimana kita menavigasikan kita punya prinsip bebas aktif supaya itu tetap dipertahankan, karena Amerika adalah mitra strategis kita, Tiongkok juga adalah mitra strategis kita. Hanya yang kita mungkin antisipasi ke depan adalah gaya kepemimpinan dari kedua pribadi ini, kedua presiden ini. Misalnya untuk Trump, kalau seandainya dia menang, itu memberikan satu rasa percaya diri yang lebih besar lagi bahwa gaya yang dia pakai selama ini mendapat satu legitimasi baru dan dia akan meneruskannya itu dan dalam periode kedua. Ya, nothing to lose, bukan, dia tidak akan mencalonkan lagi, dia akan terus dengan gayanya seperti itu yang lebih sifatnya transaksional, ya. Jangan sampai hubungan dengan negara lain itu merugikan pekerja Amerika Serikat, merugikan pelaku usaha Amerika Serikat, sehingga hubungannya itu sangat transaksional. Tetapi kita melihat bahwa terakhir Indonesia sudah diberi itu perpanjangan fasilitas GSP, itu satu hal yang baik yang harus kita pertahankan, dan juga Indonesia diperhitungkan di Asia Tenggara ini melalui kedatangan Pompeo itu akhir Oktober yang lalu. Tapi kalau misalnya Biden menang, ada hal positif juga bahwa Amerika Serikat akan lebih terbuka untuk berunding dengan Tiongkok, akan lebih terbuka pada multilateralisme, dan untuk Indonesia dalam kondisi pandemik dan krisis ekonomi ini, kerjasama internasional itu sesuatu yang kita perlukan sebagai negara berkembang, dan kita mengharapkan agar Gedung Putih mendukung multilateralisme itu, misalnya melalui G20 di mana Indonesia jadi anggota. Kita harapkan itu bisa membantu negara-negara termasuk Indonesia ini untuk mengatasi dua tantangan besar ke depannya, yaitu mengatasi pandemi dan krisis ekonomi. Kita butuhkan hubungan internasional yang lebih kondusif ketimbang gaya Trump yang America first dan kelihatannya negara lain itu hanya dipakai alat untuk kepentingan Amerika. Baik,